Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobatku muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sahabatku, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini Minggu 9 April 2023 ini, sahabatku, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Yohanes. Bersama gereja semesta, kita memperingati, merayakan Hari Raya Paskah Tuhan. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kuburnya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada hari raya Paskah Tuhan ini, sahabatku, Paskah merupakan kebangkitan Tuhan, merupakan jantung kehidupan orang Kristiani, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, iman kita berakar secara mendalam dan menemukan maknanya dalam kebangkitan Yesus Kristus, sahabatku. Seperti kata Rasul Paulus, sahabatku, dikatakan demikian dalam 1 Korintus, "Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Sahabatku, sama halnya salib tanpa kebangkitan adalah tragedi, kesedihan, dan kesia-siaan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, maka dengan sungguh-sungguh kebangkitan Yesus telah membuat para murid yang sebelumnya ketakutan dan merasa kalah, sahabatku, telah berubah dan bersemangat kembali untuk mewartakan kabar gembira kebangkitan ini, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kebangkitan Yesus sungguh-sungguh menularkan kebangkitan semangat hidup para murid, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, murid yang dikasihi Yesus percaya akan kebangkitan Yesus, meskipun Maria Magdalena dan Simon Petrus masih belum memahami sepenuhnya, sahabatku. Sungguh, kesedihan dua orang murid Yesus yang pergi ke Emmaus telah menutup batin mereka akan janji kebangkitan Yesus. Namun sahabatku yang terkasih, perlu kita ketahui lebih lanjut lagi bahwa kehadiran Yesus yang bangkit di tengah mereka lantas membangkitkan kembali semangat mereka, sahabatku. Dari sini lantas kita menyadari dan sungguh-sungguh menyadari, sahabatku, bahwa merayakan kebangkitan Kristus pertama-tama adalah membangkitkan kembali semangat hidup kita sebagai murid Tuhan, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, kebiasaan lama yang tidak mendukung hidup
keimanan kita harus ditinggalkan juga sahabatku. Supaya kita mampu bangkit kembali sahabatku dalam kehidupan yang baru. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah kebangkitan dalam hidup. Sadarkanlah kami semua untuk selalu bangkit dan bersemangat kembali jika kami sedang terpuruk dalam hidup kami, ya Tuhan. Pakailah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini sahabatku. Mari sahabatku, kita tanggalkan kebiasaan lama yang buruk. Kita semakin bersemangat, kembali bangkit, dan punya semangat baru sahabatku. Kebangkitan Tuhan membuat kita semua semakin punya daya juang yang lebih sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.